Guys, kabar terbaru datang dari panggung politik Indonesia. Ya, Romy Soekarno, cucu presiden pertama kita, Bung Karno, resmi melenggangkan ke DPR setelah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan memutuskan buat mundur. Kok bisa ya? Kalian pasti heran kan, kok bisa Romy yang suaranya jauh di bawah Sri Rahayu dan Arteria bisa masuk ke DPR? Nah, jadi gini ceritanya. Sri Rahayu itu dapat suara 111.000, sementara Arteria 62.000, dan Romy cuma dapat 51.000. Tapi dua-duanya mutusin buat mundur, dan otomatis Romy jadi yang berhak ngisi kursi tersebut. Ada yang bilang sih pengunduran ini memang setting buat kasih jalan Romy. Apa menurut kalian ada udang di balik batu, teman-teman? Bung Romy ini memang jarang muncul di politik Indonesia, tapi keluarganya punya pengaruh besar banget kan di politik Indonesia. Kalau diurusin, Romy itu keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Sekarang dia juga dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia. Tapi nih teman-teman, yang harus kita bahas lebih dalam bukan cuma soal siapa yang masuk ke DPR, tapi tentang gimana mereka benar-benar berkontribusi. DPR itu kan harusnya jadi tempat buat nyelesain masalah rakyat. Bukti nyatanya mana? Kita butuh wakil rakyat yang bawa perubahan nyata, bukan cuma nama besar semata. Ayo, kita semua anak muda harus terus kritis. DPR itu tugasnya bikin kebijakan yang berdampak buat kita semua. Jangan sampai mereka lupa sama janji-janji kita. Share pendapat kalian, drop komen deh. Oh, deretan mobil mewah para wakil rakyat yang sedang menuju pelantikan. Minggir lu miskin. Lihat ya. Ini Alphard ya. Luar biasa. Jadi yang dimunculkan itu adalah gaya hidup. Yang dipertontonkan itu adalah kemewahan. Ya bagaimana bisa mewakili rakyat kalau positioning saja saya sudah salah gitu. Anda datang ke sini, dilantik untuk mewakili rakyat. Tapi yang Anda tonjolkan adalah kemewahan seperti ini. Mobil mahal, baju mahal, dan sebagainya. Mana bisa Anda wakili rakyat? Anda tak akan punya bisa empati, karena Anda di sini pun sudah tidak menunjukkan empati. Bagaimana nanti Anda perjuangkan rakyat? Rakyat yang gajinya 400.000 sebulan. Guru honorer. Nggak mungkin Anda bisa menghayati. Kalau yang Anda pertontonkan di hari pelantikan adalah seperti ini gitu. Luar biasa ini. Belum mulai bekerja, anggota DPR RI malah terekam kamera tertidur di kursi empuk parlemen saat acara pelantikan pada 1 Oktober 2024. Momen memalukan ini terjadi saat protokol membacakan nama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya atau 1 jam setelah acara dibuka. Ironisnya, sebelum dilantik 580 anggota DPR RI sudah diinapkan di Hotel Bintang 5, yakni Hotel Ayana, Fairmont hingga Hotel Shangri-La. Pelantikan ini dihadiri Presiden Jokowi, para mantan wakil presiden, dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Daerah pemilihan Papua Barat Daya 366 H Muslim Yang sering seakabra anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia, karena dia ngerti membedakan. Ini hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Jadi wajah parlemen kita gimana nih? Kalau udah ngelihat ini, ada harapan? Kerjanya biasa aja atau wajah gimana? Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh
bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera, kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan, terus pamer-pamer habis beli jas postingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Nih, gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu, kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen, tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kendorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu, ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya. Bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya. Ya, luar biasa kan? Ini yang terjadi hari ini. Komennya. Yang ditampilkan oleh para anggota DPR hari ini adalah sesuatu yang begitu norak, yang memalukan. Dan sudahlah, saya kira tidak bisa diharapkan lagi mereka bisa mewakili aspirasi rakyat. Hari pertama saja sudah bisa menggambarkan seperti apa DPR sekarang. Ya persis seperti yang digambarkan oleh Gus Dur, seperti anak TK yang rebutan permen. Bang SJ putar lagu Pupu Papa setiap hari. Nggak saya siapkan sekarang, tapi lagu yang tadi nanti kita setel lagi. Kepercayaan kepada mereka sudah benar-benar hilang. Rakyat maunya apa, mereka maunya lain. Dengan PD-nya menyandang jabatan sebagai DPR, rakyat cuma dibutuhkan pas mereka butuh suara. Sudah selesai, mereka tidak akan lagi turun ke lapangan, kecuali ada yang rada-rada cerdas lah ya, untuk memanfaatkan, untuk menjaga suara mereka di 2029. Maka konstituennya tetap dia jaga dengan uang. Kacau balau. DPR seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan sekedar alat legitimasi bagi kepentingan elit politik. Ya, akhirnya menjadi tukang stempel saja gitu anggota DPR tuh. Apa kemauan presiden? Apa maunya presiden? Apalagi seluruh partai sekarang masuk ke pemerintahan. Ya, naga-naga PDIP bergabung sudah semakin kuat. Harusnya DPR tak digaji rakyat, digaji partai saja. Tapi partai dapat duit dari mana? Sabar. Buat calon anggota DPR, hati-hati menerima uang siluman. Pastikan uang kalian itu halal. Susah ya. Ya pasti ada yang berhasil, ada yang bisa. Muak kami lihatnya ini. Wakil rakyat model begini kayak rakyat. Kami rakyat tak merasa terwakili. Kalau kita yang nonton aja malu, apa mereka masih punya malu? Tidak. Kan untuk jadi pejabat hari ini syaratnya 2 katanya. 1 culas dan 2 tahan malu.